Di dalam training ini kami juga akan memberikan kuliah tamu dari dosen-dosen dari Rutgers tentang bagaimana penelitian itu seharusnya dilakukan, bagaimana etika penelitian, bagaimana kita menulis paper yang baik, bagaimana kita berkolaborasi yang baik. Jadi dasar-dasar untuk menjadi peneliti unggul itu diberikan di dalam CBCD program ini. So, Global Institute of Bioexploration workshop, which is conducted in this absolutely stunning, magnificent natural environment, is designed to help Indonesian scientists, Indonesian students to validate and discover novel botanicals from this magnificent biodiversity which is all around us. Hari ini kita melaksanakan workshop untuk mempelajari bagaimana melakukan penelitian yang cepat untuk melihat potensi dari sumber daya alam Indonesia. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara CBCD Rutgers University dari New Jersey, juga dengan Universitas Nasional, Universitas Pancasila, dan Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama adalah pengantar teori di tanggal 30 Juni 2022, kemudian 3 hari di lapangan untuk langsung praktek melaksanakan kajian, melaksanakan action research dengan menggunakan metode GBEX. Jadi metode GBEX ini adalah metode yang bisa dilakukan di lapangan dengan cepat dan tidak destruktif. Artinya tidak merusak alam, tidak merusak tumbuh-tumbuhannya, yang bisa dilakukan dengan mudah untuk mendeteksi komponen-komponen apa saja yang ada di dalam tanaman tersebut. Dan juga kita mencoba untuk menganalisis daya antioksidannya, dan kemudian daya antibakterinya, daya anti jamurnya, dan lain-lain. Those are very simple methods which we are transferring to you, which enable young scientists to assay pharmacological activities of the plants around us very rapidly with minimal expense and producing very valuable information which can actually lead to development of new pharmaceuticals, new cosmetic products, new consumer products, and all this wealth of materials when plants give the humanity. We are training 2,000 students today, and we'll hope to expand this technology. And I'm absolutely sure that Indonesia will be proud first country to create the library of phytochemicals, metabolomic from the endemic plants and from the variety of plants in this country. CBCD Indonesia itu adalah singkatan dari Center for Botanical and Chronic Diseases.
Jadi Universitas Nasional bekerja sama dengan Rutgers University untuk melakukan satu kegiatan yang pada dasarnya merupakan pelatihan untuk peneliti-peneliti unggul di bidang chronic diseases, jadi botanicals and chronic diseases. Program CBCD ini sangat penting ya untuk kegiatan terutama untuk menggali kekayaan bahan alam Indonesia. Nah, dari workshop ini nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana cara identifikasi atau cara screening fitokimia untuk menetapkan golongan-golongan senyawa secara praktis di lapangan, dan kemudian nanti akan diaplikasikannya di di laboratorium untuk selanjutnya untuk mengisolasi, kemudian untuk meneliti atau untuk menguji aktivitasnya secara farmakologi, baik aktivitas mikrobiologi, aktivitas antibakteri, aktivitas antioksidan, dan aktivitas farmakologi yang lainnya. GIBEX ini atau CBCD program ini akan kita lakukan dalam waktu 5 tahun. Dalam 5 tahun kami akan melakukan training terhadap peneliti ini dalam CBCD program ini, dan ini adalah tahun kedua, jadi akhir tahun kedua. Jadi masih ada 3 tahun lagi kami akan melakukan program ini, melakukan training terhadap calon-calon peneliti unggul Indonesia di bidang botanicals and chronic diseases. Dalam rangka CBCD yang merupakan kerjasama dengan Rutgers University melakukan kegiatan workshop di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Kampung Citalahap. Kenapa memilih kegiatannya di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak? Karena kawasan itu merupakan kawasan hutan hujan tropis, dataran tinggi, memiliki keanekaragaman hayati baik fauna maupun flora yang khas di sana, macan tutul, owa Jawa, surili gitu ya, dan juga kaya akan bermacam keanekaragaman tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita memilih bukan di dalam kawasan taman nasionalnya, tetapi di Kampung Citalahap yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Kenapa juga di Kampung Citalahap? Karena kegiatan ini kan merupakan pelatihan untuk mengetahui bagaimana potensi keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, khususnya yang di sekitar Kampung Citalahap, mempunyai potensi-potensi yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Karena secara tradisional masyarakat di kampung juga menggunakan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dan tumbuh-tumbuhan yang sudah ada di kampung untuk berbagai macam manfaat, ya, khususnya untuk kesehatan, untuk pangan dan sebagainya. Oleh karena itu kegiatannya kenapa di kampung, sehingga bisa berdiskusi dengan masyarakat, kemudian lebih memudahkan akomodasi, gitu. Kira-kira seperti itu. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengeksplor berbagai tumbuhan, khususnya yang di sekitar kampung yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional, untuk melihat apa potensinya. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sebagai obat, sebagai pangan kesehatan. Oleh sebab itu, kenapa sih berpotensi sebagai obat dan pangan atau kesehatan? Tentunya di tumbuh-tumbuhan tersebut mungkin mengandung bahan-bahan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, kita kemarin di sana mengeksplor apa tumbuh-tumbuhan yang ada di sawah, tepi hutan, ataupun dekat sungai. Peserta disebar berbagai kelompok, kemudian mengambil beberapa contoh untuk dianalisis dengan metode GIBEX, sehingga diketahui ada zat apa pada tumbuh-tumbuhan tersebut.
we completed a successful workshop here in the mountains of Indonesia. In this workshop, we went over 3 assays, as well as how to extract plant metabolites out of plant tissue. So what we've started the day with is a field collection. So we went out into the field, collected fresh tissue, and brought them back here to our campsite. Then we completed rapid metabolome extraction and storage technology with the plant extracts, so RAMES for short. And by RAMES, we were able to take the liquid extracts and put them onto these small glass fiber discs. Those discs were then put into play with the 3 assays that we completed, which was the antibacterial assay, the antifungal assay, as well as an antioxidant assay. And the students were all enjoying the assays. We all had a lot of fun. Everything was successful, and we need to wait until day 2 where we can find the results for our antimicrobial assays. But that is what we completed today. And the students are able to take this with them and use it for their own experiments in the lab as well. Saya mengikuti program CBCD ini merupakan hal yang sangat bagus untuk pengalaman saya ke depannya. Kemudian program CBCD ini sangat banyak memberikan pelajaran untuk saya, baik di bidang pengobatan, khususnya sekarang itu sedang berkembang adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikrobial. Nah, menurut saya kegiatan ini juga bagus banget ya untuk eksplorasi. Jadi sebagai riset, untuk riset itu tidak hanya melihat di lapangannya aja. Jadi kita harus ngelihat ke lapangannya juga, baru setelah itu ke laboratorium. Saya sangat senang karena mengikuti kegiatan ini saya mendapat banyak pengalaman dan pelajaran. Karena saya merupakan salah satu dosen biologi farmasi di mana semua materi yang diberikan dapat dijadikan materi kuliah saya. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh tim Universitas Nasional dan juga CBCD Rutgers University di mana saya telah diberikan kesempatan ini. Harapan saya ke depannya program CBCD ini terus maju dan terus berkembang sehingga menjadi lebih sukses lagi untuk ke depannya. Harapannya saya mudah-mudahan CBCD sukses terus, Universitas Nasional sukses terus, kita semua dapat bekerja sama untuk ke depannya. Terima kasih. We truly hope that the methods we developed together with you will be used by the scientists in Indonesia to discover some valuable natural products for functional foods, for pharmaceuticals, for cosmetic industry, but more importantly, it will allow young scientists to fall in love with science because it brings the joy of instant discovery to a young generation of scientists. And it's very important that very early on in their lives they learn how valuable are those natural resources, plant natural resources, how much of them is unexplored and how many valuable things can come out of it from humanity. So this is what we do. The simple methods of discovering novel products from nature come from Gibbix assays. And so now anybody can go in the fields, tropical forests, rivers, oceans in your magnificent country and do some good science. Mudah-mudahan
UNAS bisa menjadi leader untuk penerapan metode ini sehingga kita bisa terus mengkoleksi data-data potensi sumber daya alam kita di Indonesia dengan lebih cepat. Jadi saya dalam hal ini berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah mengizinkan kerjasama ini, dan juga saya berterima kasih kepada Rektor UNAS juga yang sudah mengizinkan kerjasama ini, dan tentu saja kepada teman-teman kita dari Rutgers University, dari Universitas Pancasila dan Universitas Sriwijaya. Semoga ini bermanfaat buat Indonesia.